Rani yang membahas soal psikologi, love, life, and beauty, di mana teman-teman bisa bertanya dan Kak Rani siap untuk menjawab. Nah, teman-teman, belakangan ini kayaknya lagi ada berita yang in banget ya. Ini di seluruh dunia terjadi. Apakah itu? Ya, berita tentang virus corona ya teman-teman ya. Dan Kak Rani juga ikut sedih ya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin sedang hektik banget nih sama virus-virus corona, juga mungkin mengalami kehilangan keluarga karena virus corona. But it's okay teman-teman, karena ini tahu kita semua pasti mengalami stres ya karena berita-berita di mana-mana tentang virus corona. Mau ke nonton TV, mau dengerin radio, mau baca koran, baca media massa, media cetak atau apapun, semuanya tuh lagi in banget tentang virus corona. Nah, apa sih akibatnya dan apa sih kaitannya virus corona itu dengan topik yang hari ini bakal dibawa sama Kak Rani? Kak Rani bakal membahas dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan tentang virus corona, pastinya membuat kita menjadi stres. Benar nggak sih teman-teman? Kalau Kak Rani sih ngerasanya gitu sih. Oke, kita pasti stres ya, dan mungkin juga ada titik jenuh, mungkin juga merasa bosen di mana semua orang heboh ngomongin tentang virus corona. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Jadi satu hal itu memang bisa bikin kita stres banget. Salah satunya berita yang lagi in sekarang ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah stres, don't forget to subscribe dulu hanya di channel YouTube Tanya Kak Rani, di mana teman-teman bisa bertanya dan Kak Rani siap untuk menjawab. Ya, teman-teman, hari ini Kak Rani bakal membahas mengupas habis tentang stres. Jadi, banyak banget orang yang mengalami stres di luar sana. Tapi asumsi kita kalau kita dengar kata stres, kita tuh pasti berpikir kalau, jangan-jangan nih orang gangguan kejiwaan nih. Waduh, keren banget ya. Stres jadi gangguan kejiwaan gitu ya. Terus ada juga orang yang mengasumsikan, wah kalau stres ini nanti pasti sakit nih. Kalau stres kebanyakan nanti bisa sampai meninggal nih. Memang pada kenyataannya ada orang yang stres sampai mengalami gangguan kejiwaan dan sampai meninggal atau mengalami sakit, gangguan ini, gangguan itu. Memang ada teman-teman. But don't worry, hari ini Kak Rani ahlinya bakal menjelaskan tentang stres yang positif dan stres yang negatif. Jadi nggak semua stres itu pasti negatif teman-teman. Ada juga stres yang positif. Hah? Stres ada yang positif? Gimana sih Kak Rani nih? Makanya kita simak dulu yuk. Apa itu stres positif dan apa itu stres negatif? Nah, jadi kalau di stres positif itu membawa dampak yang justru membuat kita jadi lebih bersemangat, membuat kita jadi lebih baik, membuat kita jadi lebih termotivasi, membuat kita jadi lebih bahagia, membuat kita itu jadi lebih mampu mengatasi tantangan kehidupan. Wah, keren banget ya gitu. Kalau stres yang negatif justru akan membuat kita menjadi merasa tertekan, menjadi merasa sedih, terbebani, membuat kita jadi berlanjut ke gangguan-gangguan yang lain. Itu bener banget, memang bisa banget teman-teman, misalnya ke depresi atau bunuh diri atau apapun itu. Terus kemudian membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan mungkin bisa membuat kita jadi sakit pencernaan, sakit lambung, sakit pusing, sakit yang lainnya lagi. Tapi sebelum kita simak lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong teman-teman, stres itu apa sih? Nah, tadi udah ngebahas dari sisi positif, sisi negatif, tapi kita belum tahu stres itu apa. Nah, stres itu sendiri adalah sebuah situasi atau kondisi yang menuntut respon dari kita sebagai manusia, teman-teman. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi sekali lagi, stres hanyalah sebuah kondisi atau situasi yang menuntut respon dari kita sebagai manusia secara fisik maupun secara psikologis. Jadi, Anda mau merespon dengan cara yang positif atau merespon dengan cara negatif, pilihan ada di tangan siapa? Tentu saja dari tangan Anda semuanya. Nah, kalau stres hanyalah sebuah kondisi dan situasi, lalu kenapa sih ada orang yang meresponnya dengan cara yang positif dan ada orang yang meresponnya dengan cara yang negatif? Kita simak dulu contoh berikut ini. Jadi, dalam sebuah perusahaan ada marketing A dan ada marketing B. Kita sebut aja A dan B ya, kita nggak usah panggil sebut nama ya teman-teman ya. Nah, marketing A itu sama-sama mendapatkan target 100 juta per bulan. Wah, kan keren banget tuh targetnya ya. 100 juta per bulan. Kamu gimana caranya harus mendapatkan 100 juta per bulan? Sedangkan marketing B punya target yang sama, 100 juta per bulan. Marketing A ini karena targetnya 100 juta per bulan, justru malah merasa semakin termotivasi, semakin bersemangat, semakin merasa tertantang. Wah, sekarang targetku naik.
gimana caranya aku harus berusaha sedemikian rupa supaya targetku terpenuhi, bahkan melebihi target yang udah dikasih bosku. Wah, jadi si A ini merespon stresnya dengan cara yang positif. Kemudian marketing yang B justru malah jadi stres teman-teman. Jadi malah, waduh, ini kok targetnya naik, aku harus gimana nih caranya? Akhirnya dia jadi sakit karena kepikiran masalah targetnya nggak tercapai, dia jadi sakit, keluarganya pun ikut stres semuanya. Wow. Nah, dari situasi ini, teman-teman, target itu sendiri dinamakan stresor atau penyebab stres. Jadi penyebab stres itu adalah stresor, yaitu target itu sendiri. Nah, kondisi situasi di mana mereka mendapatkan target tersebut namanya kondisi stres. Wah. Nah, kondisi stres ini direspon oleh marketing yang A dengan cara yang positif. Cara yang positif namanya adalah eustress. Sedangkan respon dari marketing yang B meresponnya dengan cara yang negatif. Malah jadi menganggapnya sebagai suatu tekanan, suatu beban, malah jadi sakit. Namanya adalah distress. Jadi respon stres yang positif namanya eustress dan respon stres yang negatif namanya distress. Jadi mau positif ataupun mau negatif semuanya itu hanya respon dari kita sebagai manusia aja teman-teman. Kita bisa punya pilihan banyak nih. Wah, mau ngerespon dengan cara yang positif atau cara yang negatif. Situasinya tetap sama, tergantung respon kita mau yang seperti apa. Nah, ngomong-ngomong tentang virus corona nih, Kak Rani lagi in banget nih ya soal virus corona ya. Kak Rani juga meresponnya dengan cara yang positif teman-teman. Caranya kayak gimana? Kak Rani jadi lebih rajin minum vitamin nih. Kenapa? Karena dulunya, mungkin sebelum ada pemberitaan virus corona, kita jadi mengabaikan soal kesehatan ya teman-teman. Nggak apa-apa, Allah masih sehat, Allah masih muda. Tidur begadang nggak apa-apa, Allah nggak apa-apa lah, makan sembarangan juga nggak apa-apa. Paling juga nggak sakit gitu kan. Kak Rani sekarang pun jadi lebih sering pakai hand sanitizer, lebih sering cuci tangan teman-teman. Ini bukan dalam rangka promosi ya, cuma ini pesan untuk kita semuanya ya. Terus Kak Rani juga jadi lebih sering nih minum madu teman-teman untuk menjaga kesehatan. Selain vitamin, madu juga penting. Jadi ini salah satu contoh perumpamaan dengan adanya pemberitaan tentang virus corona. Kak Rani pun juga ya sempat agak-agak stres dikit lah ya. Tapi Kak Rani memilih untuk merespon dengan cara yang positif, yaitu memilih cara yang eustress. Memilih respon yang positif dengan cara lebih banyak minum vitamin, pakai hand sanitizer, kemudian lebih sering mandi. Lebih sering cuci tangan maksudnya, terus lebih sering minum madu juga teman-teman, dan pastinya lebih menjaga kesehatan dengan tidur lebih awal, bangun lebih pagi, olahraga, makan bergizi, makan lebih teratur, dan nggak seperti sebelumnya. Jadi dengan adanya pemberitaan ini, jangan jadi membuat Anda semua jadi malah down atau merasa ketakutan gimana nih ya, tapi responlah dengan cara yang positif, kayak eustress dan distress yang tadi. So, kayaknya lumayan jelas ya penjelasan Kak Rani hari ini tentang eustress dan distress. Jadi sekali lagi, eustress adalah stres yang mengakibatkan respon yang malah positif. Kemudian yang distress adalah stres yang kita respon dengan cara yang negatif. Tapi teman-teman, Kak Rani juga mau menambahkan nih. Jadi kalau hal-hal yang masuk di dalam eustress, contohnya adalah pernikahan, promosi, punya bayi baru, kemudian menang undian, kemudian teman baru, dan kelulusan. Contoh-contohnya adalah itu teman-teman. Jadi dari situasi-situasi itu sebetulnya mengakibatkan stres sih, karena gimana sih menghadapi sebuah pernikahan, hektiknya kayak gimana sih misalnya kayak gitu. Tapi itu sesuatu yang membahagiakan dan membuat kita efeknya baik untuk diri kita, dan level kehidupan kita akan naik kalau kita sudah melewati stres tersebut teman-teman. Tapi kalau yang distress atau stres yang negatif, contohnya adalah situasi-situasi seperti perceraian, hukuman penjara atau hukuman apapun itu, kemudian cedera atau sakit, kemudian emosi-emosi negatif, misalnya mengalami depresi, mengalami kecemasan, panik terhadap suatu situasi tertentu, gangguan mood, suasana hati yang tidak menentu, seperti itu, kemudian masalah keuangan dan kesulitan di dalam pekerjaan. Jadi banyak banget ya teman-teman contoh dari eustress dan distress, kita harus cermatin gitu. Kira-kira mana nih yang bisa bikin kita jadi naik levelnya sesuatu yang positif dan mana yang sesuatu yang negatif. Nah, terus kemudian di akhir session Kak Rani bakal kasih tips nih buat teman-teman gimana sih caranya menghadapi stres dengan cara yang sehat. Kita kan pastinya mau menghadapi stres dengan cara yang sehat ya teman-teman. Misalnya dengan adanya pemberitaan virus corona, kembali lagi virus corona, Kak Rani jadi lebih sering minum vitamin misalnya seperti itu. Ini salah satu contoh Kak Rani melakukan cara yang sehat dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan teman-teman. Caranya adalah yang pertama, kita harus memutuskan untuk take
action. Nah, take action kayak gimana sih Kak Rani? Jadi sebuah kondisi apapun itu, kita jangan malah berdiam diri atau cuman murung atau cuman memikirkan, harus gimana ya, aduh aku takut, aku stres, aku panik, aku cemas dan lain sebagainya. Tapi cobalah untuk take action, mengambil sebuah langkah gitu. Mulailah dari satu langkah pertama dan akan berlanjut ke 1000 langkah berikutnya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, ambil keputusan, ambil sebuah aksi, dan lakukan sebuah tindakan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah breathe. Breathe. Maksudnya bukan hanya menghadapi stres dengan cuma bernapas ya. Enggak kayak gitu sih. Tiap hari kita juga udah bernapas ya teman-teman ya. Tapi maksudnya kalau situasi itu memang terlalu membuat kita tertekan, membuat kita sangat sedih atau sangat merasa terbebani sekali, cobalah ambil jarak dengan bernapas dulu teman-teman. Oke. Tarik napas 1 sampai 10 dan latihlah pernapasan ini ketika kita setiap kali menghadapi stres teman-teman. Ini sangat-sangat membantu banget karena dari melatih napas itu membuat otak jadi lebih tenang, tubuh kita juga jadi lebih rileks dan kita bisa mencari solusi dan bekerja dengan cara yang lebih baik karena kita sudah bisa mengatur pola napas kita sendiri. Jadi ambil jarak dengan mengatur pola napas kita. Kemudian solusi yang ketiga adalah lakukan progressive muscle relaxation. Apa? Progressive muscle relaxation. Jadi maksudnya kita bisa melatih latihan ini di rumah teman-teman. Nanti teman-teman bisa browsing atau bisa searching dari mana aja sih, sumbernya banyak sekali teman-teman. Jadi ini salah satu latihan untuk membuat otot-otot di tubuh kita menjadi lebih rileks. Mulai dari ujung atas kepala sampai ke ujung-ujung jari kaki. Teman-teman bisa santai di kursi atau di tempat tidur, pokoknya tempatnya yang nyaman dan tidak terganggu oleh apapun juga. Teman-teman bisa mulai menutup mata, mulai mengambil napas teratur sampai benar-benar merasa tenang, bisa sambil dengerin musik-musik relaksasi, musik-musik yang bikin rileks, santai kayak gitu. Kemudian teman-teman tinggal mengizinkan dan menginstruksikan kepada diri sendiri, oke, saya akan mengizinkan untuk kepala saya merasa rileks, seluruh otot di kepala saya merasa rileks. Kemudian turun, saya mengizinkan untuk semua otot di bahu dan di punggung saya merasa rileks. Terus kayak gitu sampai ke ujung-ujung jari kaki. Tapi mungkin untuk pemula hal ini akan agak sedikit sulit untuk dilakukan. Jadi lebih baik dilakukan oleh ahlinya dan Anda tinggal mendengarkan aja. Bingung ya harus menginstruksikan ke diri sendiri, tapi tetap harus merasa rileks. Tetap aja mikir lagi. Emang sih lebih baik untuk mencari bantuan ke ahlinya teman-teman untuk melakukan relaksasi otot tips yang ketiga ini. Kemudian tips berikutnya adalah tetap merasa baik atau still feel good. Jadi teman-teman kita bisa melakukan banyak hal ya. Misalnya nih di situasi stres apapun, teman-teman ingat momen-momen yang positif atau hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan yang bisa teman-teman ingat gitu. Misalnya, Kak Rani misalkan lagi sendirian nih di jalan ketakutan gitu ya, nggak tahu harus kemana, stres dong, pasti dong. Kak Rani bakal mengingat momen-momen menyenangkan misalkan. Oke, dulu Kak Rani pernah jalan-jalan nih sama keluarga, rasanya nyaman banget ya. Nah Kak Rani ingat gitu ya. Jadi dengan kita mengingat satu momen tertentu atau satu hal-hal tertentu itu bisa membuat kita untuk melepaskan hormon-hormon yang membuat kita tegang dan membuat kita jadi semakin rileks teman-teman. Jadi latihlah selalu pikiran kita untuk mengingat hal-hal yang positif dalam setiap situasi. Dan saran yang terakhir dari Kak Rani buat teman-teman, kalau memang stresnya masih berlanjut dan teman-teman tetap berada di dalam stres yang negatif tadi dan nggak tahu gimana caranya untuk move on atau melangkah atau keluar dari stres itu, cobalah untuk mencari ahlinya, yaitu psikolog teman-teman. Karena psikolog pasti akan membantu Anda untuk gimana nih masalahnya nih, dan psikolog akan membantu Anda untuk mencari solusi bersama. Jadi dari hasil konseling, dari hasil ngobrol-ngobrol, observasi, wawancara, Anda akan dibantu. Jadi solusi dari permasalahan ini kayak gimana nih? Dan psikolog itu sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi setelah ngobrol dengan psikolog, kita akan ketemu banyak sekali hal-hal baru, kita akan belajar hal-hal baru, dan kita akan jadi lebih ahli dalam menemukan solusi untuk setiap permasalahan Anda. So, segitu dulu ya teman-teman. Nanti di next session, di video berikutnya, Kak Rani bakal masih menjelaskan tentang masalah stres ini ya. Kayaknya nggak cukup kalau cuma sekali pembahasannya. Kak Rani bakal menjelaskan lebih lanjut tentang masalah-masalah stres. Apa sih akibat stres untuk tubuh kita, untuk psikologis kita, dan kemudian apa aja sih stres-stres yang berimbas besar gitu ya. Ini hasil survei dari seluruh dunia teman-teman. Bakalan Kak Rani jelasin di video berikutnya. So, stay tune terus ya. Tapi tetap subscribe terus aja di channel YouTube Tanya Kak Rani dan simak terus
video-video yang kontennya oke-oke punya. Dan teman-teman juga bisa like dan kemudian komen. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan berkaitan dengan stres, berkaitan dengan psikologi, love, life, or beauty, teman-teman tinggal langsung tanya aja di komen di bawah ini, dan Kak Rani bakal jelasin di edisi video berikutnya. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan konsultasi online maupun konsultasi offline dengan Kak Rani, silakan langsung klik di bawah ini Spirit Psychology Center. Di sana teman-teman bisa melakukan reservasi untuk melakukan konsultasi bersama Kak Rani atau tim psikolog lainnya. So, segini dulu ya video dari Kak Rani. Ketemu lagi di video berikutnya. Don't forget untuk tetap menjaga kesehatan. Don't forget untuk tetap menjaga pikiran kita tetap sehat. Dan semangat untuk kita semuanya. Bye-bye.